Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas inilah perayaan juara Liga 1 termewah dan termegah selama sepanjang di tahun 2000-an ini. Nah, siapa saja perayaan juara termewah dan termegah ini? Oke, kita saksikan. Liga Indonesia ini syarat akan kemeriahan supporternya. Nah, kalau supporternya tak diragukan lagi, bahkan sampai di kancah Asia supporter Indonesia ini diakui. Wah, kalau soal loyalitas, fanatisme, wah ini Indonesia juara kalau seperti ini. Nggak perlu tanding-tanding atau Indonesia paling juara. Bahkan Indonesia ini bisa mengalahkan tim-tim di Jepang ataupun Nah, kalau soal supporter lo ya, kalau soal tim ya beda. Kalau soal supporter Indonesia, wah fanatismenya sangat tinggi sekali. Nah, ini perayaan juara Liga 1 termewah dan termegah menurut pandangan kita Java Football sendiri. Nah, selama ini kita menelisik ada 4. Nah, 4 ini akan kita sebutkan satu-satu dan kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda ya monggo. Kalau menurut kalian yang keempat ini harusnya Bayangkara atau siapa ya monggo terserah. Nah, ini yang keempat ada siapa Cuk? Yang keempat ini. Ini tahun 2010 ada Arema Indonesia. Wow, ini kan klubnya dulunya diasuh Robert dan Albert ya, dengan pemain andalannya Noh Alamsyah dan M Ridwan. Mereka itu meraih gelar juara untuk pertama kalinya di era Liga Indonesia ya, sejak tahun 1994 sampai 2010 ya. Perayaannya sangat meriah sekali ya. Saat itu kejadian di Stadion Gelora Bung Karno ketika dua saudara bertemu, yaitu Persija Jakarta versus Arema, dan saat itu juga Arema mengalahkan Persija di GBK. Wow, meriah sekali ya pesta juara. Wow, luar biasa. Bahkan arah-arahan dari Malang Raya, bahkan Jawa Timur ya, Aremania Jawa Timur geruduk Jakarta saat itu untuk merayakan pesta juara. Dan setelah itu mereka menyelenggarakan friendly match antara Arema melawan Indonesia Selection yang dipilih lewat voting ya, di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, di saat itu kan penuh Aremania membuat bendera-bendera besar di Stadion Kanjuruhan. Bendera-bendera Arema itu tersebar di seluruh Malang Raya ya, untuk perayaan juara. Konvoy malam itu luar biasa. Oke, kalau saat di Senayan memang sangat mengerikan ya. Nah, saat peluit akhir dibunyikan, wah para Aremania ini sudah turun di lintasan lari di GBK itu. Wah, nanti ada di video kita ya, kita tampilkan ini cuman sedikit. Nah itu ya, intinya itu perayaan ini sangat meriah lah. Perayaan Arema ini sangat meriah dan mewah juga. Wah, karena fanatisme Aremania zaman dulu ya. Zaman dulu itu wah, kalau soal Arema itu dimana-mana ada pendukungnya. Wah, bahkan wah sampai di kota-kota saya ini tersebar banyak Aremania. Nah, mungkin ya sekarang baru ada problem. Nah, itu. Terus lanjut lagi dari yang ketiga. Nah, yang keempat tadi ada Aremania saat menjuarai ISL tahun 2010. Dan ini yang ketiga ada siapa Cuk? Ini ada Persib Bandung ya. Ya, mereka merayakan gelar juara pada tahun 2014. Saat itu mereka diasuh oleh Jajang Nurjaman dan striker andalannya Ferdinand Sinaga. Mereka sukses mengunci gelar juara di Stadion Gelora Jakabaring Palembang. Saat itu adu penalti melawan Persipura. Itu sistemnya memang saat itu dibentuk dua grup ya, dua wilayah maksudnya. Jadi beda dengan sistem liga ya, karena ya nggak tahu lah, PSSI itu saat itu ya menggunakan sistem itulah. Nah, mereka adu penalti lawan Persipura di babak akhir final, dan ketika itu ribuan bobotoh menginvasi Palembang. Arah-arahan dari Bandung ke Palembang, mereka berpesta pura. Wah, setelah sampai di Bandung ya disambut meriah. Bahkan mereka lakukan parade juara sepanjang jalan, biru-biru menyala lah ya saat itu di kota Bandung, bahkan seluruh Jawa Barat ya. Meriah sekali. Kalau juaranya Persib Bandung ya tidak diragukan lagi ya, pasti se-Bandung Raya ini geger. Nah, soalnya ya Jawa Barat hanya Persib itu loh yang
ditakutkan itu. Tim-tim lain di sana itu belum pada bangkit gitu loh. Nah, di sana itu masih Persibisme, Jawa Barat adalah Persib. Nah, itu. Makanya kalau soal perayaan juara mereka ya wah pasti arah-arahan sampai Bandung Raya no itu. Nah, ini ada videonya lah. Waktu di Jakabaring Palembang itu Bobotoh mengadakan nobar di mana-mana di Bandung, yang tidak bisa berangkat di Palembang saat itu mengadakan nobar di Bandung Raya. Wah, itu untuk menjemput, dan setelah kepulangannya di Bandung pemain Persib itu sudah diarak bagaikan raja lah intinya itu. Ya antusias Bobotoh sangat wajar ya, soalnya Persib itu 19 tahun belum pernah meraih juara ya, sejak tahun 1905 terakhir juara itu 1995 ya, dan akhirnya juara lagi tahun 2014. Wah, ini sangat lama sekali ya, pantas kalau Bobotoh itu sangat overproud ketika Persib juara Liga 1 2014. Ya mungkin itu karena saking rindunya akan juara Kota Bandung ini. Terus lanjut lagi dari yang kedua. Ini yang kedua pastinya lebih meriah dan lebih mewah. Ini ada supporter dari mana dan klubnya apa, juaranya tahun berapa Cuk ini? Ini Persija Jakarta tahun 2018 ya, saat itu ya pelatihnya itu Stefano Teko ya, dan pemain andalannya juga Marco Simic ya. Mereka itu juara karena ya sangat berat sekali ya, mereka harus terusir dari Jakarta saat Liga 1 2018, dan akhirnya mereka bisa merayakan juara sangat meriah di Stadion Gelora Bung Karno ya. Wow, ini kan momen sangat besar sekali ya. Saat itu pertandingan Persija melawan Mitra Kukar ya, pertandingan terakhir full Bung Karno, bahkan meluber sampai area-area luar GBK, macet total di Senayan, bahkan nobar di mana-mana ya, di seluruh Jakarta, bahkan Jabodetabek ya. Perayaan juara karena Jackmania harus akan gelar juara, terakhir juara mereka itu tahun 2001 ya, bahkan 2018 baru bisa juara lagi. Wah, penantian yang sangat panjang sekali ya mereka. Ya mungkin 17 tahun tanpa merasakan gelar juara itu menurut saya cukup lama ya. Apalagi Jakarta ini adalah pusat Indonesia, ibu kota. Wah, klub ibu kota di negara-negara manapun itu selayaknya lah mendapat gelar juara. Biasanya itu ya malah terbanyak, mungkin bahkan klub itu terbaik di dunia. Kok di dunia ya mungkin terbaik di Indonesia, harusnya seperti itu. Nah, terus kalau Persija ini kan wah arah-arahannya itu ya tahu sendirilah, di jalan-jalan Jakarta wah, sampai gubernurnya Jakarta sendiri pun ikut hadir merayakan perayaan pesta juara Persija Jakarta ini. Saat itu gubernurnya adalah Pak Anies Baswedan. Terus lanjut lagi, wah ini kita sudah memasuki babak akhir daripada perayaan pesta gelar juara termewah dan termegah ini. Wah, yang pastinya ya bukan Bayangkara intinya itu. Wah, yang pertama ini ada siapa Cok, tolong disebutkan. Ini yang terakhir dan yang baru saja ya, yaitu Bali United ya, dengan komposisi pemain yang mewah sekali ya saat itu ya, diasuh oleh ya sama pelatihnya Stefano Teko ya. Ini pelatih ya spesialis juara ya. Nah, sebenarnya tahun 2017 itu Bali bisa juara, tapi karena ada problem ya saat itu ya, mungkin ya akhirnya gagal juara, dan itu saat itu hujan tangis ya 2017 itu supporter Bali United karena gagal juara. Dengan ambisi yang sangat kuat ya, karena gagal juara 2017 mereka melampiaskan seluruhnya di tahun 2019 pada saat pesta juara. Wow, meriah sekali ya, Stadion Dipta itu atau seluruh pulau Bali itu merayakan juara Bali United ya, untuk pertama kalinya ya, karena memang klub ini kategori klub baru ya, baru berdiri tahun 2014-2015an. Wes, kalau Bali tidak diragukan lagi ya, selain Pulau Bali ini rindu akan sepak bola. Nah, bertahun-tahun Pulau Bali ini hanya menyaksikan tim-tim Pulau Jawa atau pulau-pulau lain itu berlaga, sedangkan tim Pulau Bali sendiri itu tidak ada, bahkan ada pun berada di liga terbawah. Nah, seakan tim Pulau Bali ini rindu akan sepak bola. Dan
hadirlah sesosok Bali United dan saat itu langsung mengagetkan seluruh Indonesia juga akan keprofesionalitasannya. Wah, apalagi saat perayaan gelar juara itu kabarnya mendatangkan apa ya, pesta di lautan, helikopter, wah dan lain-lain itu. Wah, itu sangat mewah sekali menurut pandanganku ya. Kalau Bali ini tidak diragukan lagi ya kalau soal kekayaannya ini, wah mewah sekali lah intinya itu Bali United. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang pesta gelar juara termewah dan termegah dan termeriah ini. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe.